Coba kalian inget-inget lagi, pernah nggak bongkar PC warnet zaman dulu terus ngeliat harddisk merek Fujitsu? Atau pernah lihat bos-bos besar kantoran nenteng laptop tebal warna hitam yang ada logo Infinity merahnya? Ya, namanya Fujitsu. Dulu, merek raksasa dari Jepang ini adalah kasta tertinggi di dunia gadget. Mereka bikin laptop bisnis paling badak, bikin hard drive paling awet, bahkan bikin HP canggih yang udah anti air, jauh sebelum merek lain kepikiran. Tapi anehnya, sekarang gadget Fujitsu seolah-olah ngilang di telan bumi dari etalase toko. Selamat datang di Sans Techno. Hari ini kita bakal bedah sejarah hilangnya sang dewa perangkat keras dari Jepang. Dari masa kejayaan laptop Sultan seri Livebook, inovasi HP gaib seri Aeros, sampai alasan kenapa mereka akhirnya hancur lebur dihajar oleh merek-merek murah dari China dan Taiwan. Yuk bahas jatuhnya gengsi gadget Fujitsu. Kita mundur ke era 90-an sampai awal tahun 2000-an. Waktu itu, barang elektronik dengan embel-embel Made in Japan itu derajatnya ibarat dewa. Nah, di dunia komputer portable, Fujitsu adalah salah satu rajanya. Lewat seri Fujitsu Livebook, mereka nawarin laptop kelas bisnis yang spesifikasi dan rakitannya nggak main-main. Waktu merek lain bikin laptop dari plastik ember yang gampang retak, Fujitsu ngerakit laptop pakai material premium yang tahan banting. Saking inovatifnya, jauh sebelum Apple pamer fitur Touch ID di iPhone, Fujitsu udah nanemin sensor sidik jari di laptop mereka buat keamanan tingkat tinggi. Gak cuma itu, di awal tahun 2000-an, mereka udah rilis lini tablet PC, laptop yang layarnya bisa diputar dan bisa dicoret-coret pakai stylus pen. Inovasi ini lahir bertahun-tahun sebelum iPad atau tablet modern muncul ke bumi. Pokoknya, kalau kalian nongkrong bawa laptop Fujitsu di zaman itu, kalian pasti dianggap sebagai sultan atau bos besar. Karena harganya emang mahal gila, dan target pasarnya emang buat kaum elit kantoran. Mereka juga mendominasi pasar komponen keras. Banyak banget komputer rakitan atau PC warnet jadul yang pakai hard disk drive atau HDD buatan Fujitsu karena terkenal awet dan tahan panas. Tapi, kesombongan status Made in Japan ini ternyata nggak bertahan lama. Masuk ke akhir era 2000-an, badai besar datang dari negara tetangga mereka. Merek-merek agresif dari Taiwan dan China, kayak Asus, Acer, dan Lenovo, mulai menginvasi pasar global. Mereka nerapin strategi yang sangat mematikan, yaitu perang harga. Mereka berani ngasih laptop dengan spek prosesor Intel dan kartu grafis tinggi, tapi dijual dengan harga yang ramah banget buat dompet anak kuliahan dan kaum mendang-mending. Di titik inilah, penjualan laptop Fujitsu mulai berdarah-darah. Mereka terlalu gengsi buat nurunin kualitas dan tetap keras kepala masang harga mahal. Nah, masuk ke era awal 2010-an, Fujitsu sadar kalau jualan laptop bisnis doang nggak bakal cukup buat nahan gempuran zaman. Mereka lihat pasar smartphone lagi meledak-ledaknya, dan akhirnya raksasa Jepang ini memutuskan buat terjun ke medan perang HP Android. Strateginya pun sama kayak laptop mereka, yaitu harus jadi yang paling canggih, paling beda, dan paling mahal. Kalian tahu nggak? Jauh sebelum Samsung atau Sony pamer fitur HP anti-air, Fujitsu udah jadi pionirnya lewat seri Fujitsu Aeros. Di tahun 2011, mereka rilis Fujitsu Aeros F05D. HP ini wujudnya tipis, elegan, tapi berani diajak berenang. Waktu itu orang-orang di luar Jepang benar-benar melongo lihat teknologi ini. Terus, Fujitsu makin haus buat pamer otot inovasi. Di tahun 2015, mereka ngerilis mahakarya bernama Fujitsu Aeros NX F04G. Coba bayangin, HP ini adalah smartphone pertama di dunia yang pakai teknologi Iris Passport. Kalian bisa buka kunci HP cuma pakai pemindai selaput mata. Ini bertahun-tahun sebelum fitur Face ID Apple atau Iris Scanner di Samsung Note 7 lahir ke bumi. Secara spesifikasi, Fujitsu benar-benar bikin HP dari masa depan. Tapi disinilah petaka itu muncul. Meskipun fiturnya canggih, Fujitsu kayaknya lupa satu hal penting, yaitu kenyamanan pemakaian harian. HP-HP seri Aeros ini dapat reputasi buruk sebagai HP setrikaan.
Kalian pakai sebentar aja buat buka kamera atau main game ringan, suhunya langsung naik drastis. Panas banget sampai tangan kalian nggak kuat megangnya. Masalah overheat ini makin parah karena Fujitsu sering maksa pakai chipset kenceng, tapi sistem pendinginnya payah. Nggak cuma panas, sistem operasinya juga penuh dengan bug dan iklan bawaan dari operator Jepang. Ini bikin pengalaman pakai HP Fujitsu yang harganya mahal itu jadi berasa kayak mimpi buruk. Kalian yang tinggal di Indonesia pasti sering lihat HP ini di toko-toko HP bekas atau online shop dengan label HP Docomo. Itu adalah sisa-sisa kejayaan mereka yang gagal laku di pasar global dan akhirnya cuma numpuk jadi barang cuci gudang di negara asalnya. Kesombongan Fujitsu yang cuma fokus ke fitur canggih tapi abai sama kualitas mesin mulai bikin kepercayaan konsumen runtuh. Terus masalah nggak berhenti di urusan HP doang. Bisnis komponen keras mereka yang dulu dipuja-puja tiba-tiba ngalamin cacat produksi massal yang bikin ribuan PC di dunia mati total. Nah, mimpi buruk Fujitsu ternyata nggak cuma di urusan smartphone aja. Di dunia komponen komputer, mereka juga pernah bikin dosa besar yang susah dimaafkan. Kita udah bahas kalau hard disk atau HD di Fujitsu itu laku keras di pasaran. Tapi, reputasi Dewa itu hancur berantakan gara-gara satu produk cacat. Coba bayangin, waktu itu Fujitsu ngerilis hard disk desktop seri MPG. Di awal perilisannya, hard disk ini laku keras diborong buat ngerakit PC. Tapi ternyata, chip pengontrol yang ada di dalam hard disk ini punya cacat pabrik. Chip itu gampang banget panas dan akhirnya korslet. Efeknya bener-bener mengerikan. Jutaan unit hard disk Fujitsu di seluruh dunia tiba-tiba mati total secara massal. Nggak ada peringatan sama sekali. Data-data penting perusahaan, skripsi mahasiswa, sampai dokumen rahasia, semuanya hangus nggak bersisa. Tragedi ini sukses ngancurin kepercayaan konsumen sampai ke titik paling rendah. Orang-orang di seluruh dunia jadi trauma dan kapok buat beli komponen komputer berlogo Fujitsu lagi. Masuk ke era 2010-an, nasib raksasa Jepang ini makin babak belur. Divisi smartphone mereka rugi bandar gara-gara isu HP setrikaan. Terus, penjualan laptop Livebook mereka juga makin nyungsap karena dihajar habis-habisan sama laptop murah spek dewa dari Asus, Acer, dan Lenovo. Fujitsu akhirnya sadar, mereka udah nggak kuat lagi buat berdarah-darah di pasar konsumen biasa. Akhirnya, mereka ngibarin bendera putih. Merek kebanggaan Jepang ini terpaksa ngejual satu persatu bisnis kebanggaan mereka. Bisnis hard disk mereka akhirnya dijual ke Toshiba. Dan puncaknya terjadi di tahun 2017. Divisi komputer dan laptop Fujitsu resmi ngelepas saham mayoritasnya. Dan coba tebak siapa yang beli? Ya, yang beli adalah pesaing terberat mereka sendiri, yaitu Lenovo. Sebuah pukulan telak buat gengsi Made in Japan. Sejak saat itu, laptop Fujitsu emang masih ada yang diproduksi, tapi aslinya mereka udah ada di bawah kendali raksasa teknologi dari China. Sang raja perangkat keras itu resmi turun dari tahtanya. Di tahun 2020-an, sisa-sisa napas Fujitsu di pasar gadget akhirnya benar-benar habis. Setelah divisi laptop mereka dicaplok Lenovo di tahun 2017, divisi smartphone mereka ternyata nyusul ke jurang kehancuran. Meskipun udah sempat misah dan ganti nama jadi FCNT, ujung-ujungnya pabrikan HP ini nyatain bangkrut di pertengahan tahun 2023. Dan ironisnya lagi, sisa-sisa aset bisnis HP mereka lagi-lagi dibeli sama Lenovo. Tamat sudah. Kerajaan gadget Fujitsu resmi rata dengan tanah. Terus raksasa Jepang ini sekarang sibuk ngapain? Nah, setelah babak belur dihajar merek Cina dan Taiwan, Fujitsu akhirnya tobat jualan barang ke konsumen biasa. Mereka milih putar balik dan fokus main di habitat asli mereka, yaitu proyek infrastruktur IT yang nilainya triliunan. Mereka sekarang sibuk bikin server raksasa buat perusahaan, bangun jaringan telekomunikasi antar negara, sampai ngerakit superkomputer paling canggih di dunia. Bahkan, di tahun 2020 kemarin, superkomputer buatan mereka yang bernama Fugaku
sukses merebut tahta sebagai komputer paling cepat nomor 1 di muka bumi. Mereka dipakai buat neliti virus sampai ngeramal bencana alam. Kisah jatuhnya kerajaan gadget Fujitsu ini ngasih kita pelajaran penting. Di dunia teknologi, gengsi status made in Japan aja nggak bakal cukup. Sebagus apapun material rakitan dan inovasi canggih yang kalian bikin, kalau kalian keras kepala pasang harga mahal dan nolak ikut perang harga, maka kalian bakal dilindas habis-habisan sama zaman. Fujitsu dulu adalah dewa perangkat keras yang dipuja, tapi sekarang di pasar konsumen, nama mereka cuma tinggal kenangan di lapak HP bekas. Nah, selesai sudah saga epik kita membedah sejarah hilangnya gadget Fujitsu di Sans Techno. Sekarang coba kalian absen di bawah. Siapa di sini yang dulu sempat ngerasain pakai laptop badak Fujitsu Livebook? Atau kalian justru barisan pemburu HP bekas limbah Jepang yang pernah beli HP seri Eros? Coba bongkar pengalaman sedih dan seneng kalian di kolom komentar. Jangan biarkan sejarah gelap dan terang dunia teknologi masa lalu hilang tertelan algoritma konten murahan masa kini. Bantu channel ini terus meroket menembus algoritma dengan tekan tombol like, share video ini ke teman-teman tongkrongan IT kalian, dan pastikan tombol subscribe Sans Techno udah nyala terang. Saya, Admin A, pamit undur diri. Sans Techno, karena teknologi punya cerita. Mengenang masa lalu, memahami masa depan. Bye.